Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Syarabil dari Sistem Informasi R3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SPK model SAW. Sistem pendukung keputusan, menurut Davis dalam Hartono, mengemukakan bahwa terdapat dua model pengambilan keputusan, yaitu model sistem tertutup dan model sistem terbuka. Model sistem tertutup. Model sistem tertutup dilandasi asumsi bahwa keputusan dapat diambil tanpa campur tangan dari lingkungan luar sistem, karena sistem pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Model sistem terbuka. Model sistem terbuka dilandasi asumsi bahwa sistem pengambil keputusan dan lingkungan memiliki hubungan saling pengaruh. Keputusan yang diambil akan berdampak terhadap lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga berpengaruh terhadap sistem pengambilan keputusan. Metode Simple Additive Weight atau SAW. Menurut Fishburne dan McKimmon mengemukakan bahwa metode Simple Additive Weight atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weight atau SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Menurut Fishburne dan McKimmon, ada beberapa langkah dalam menyelesaikan metode Simple Additive Weight atau SAW adalah sebagai berikut. Menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan yaitu CI. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses rankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai. Struktur Simple Additive Weight. Berikut adalah contoh struktur Simple Additive Weight atau SAW. Memilih karyawan yang akan dipromosikan kenaikan jabatan. Kriterianya adalah masa kerja, penilaian kerja, dan perilaku. Berikut adalah alternatif-alternatifnya. K1 ke masa kerja, penilaian kerja, perilaku kerja. K2 masa kerja, penilaian kerja, perilaku kerja. Ini K itu adalah karyawan. Desain sistem. Berikut adalah contoh desain sistem pendukung keputusan promosi kenaikan jabatan. Berikut adalah perancangan use case diagram SDM atau kayak flowchart-nya. SDM masuk login dan di situ ada data karyawan, ada data alternatif karyawan, ada data bagian, ada data jabatan. Selanjutnya ada perancangan use case diagram ruang manajer bagian. Jadi ini ada bagian manajernya, login manager, mengolah data, dia mengolah data penilaian, mengolah data pertanyaan, pengolahan data kriteria, menampilkan profil manajer bagian. Lalu ada perancangan use case diagram staff. Ini langsung dari karyawan, login karyawan, melihat hasil penilaian, langsung cetak hasil penilaian. Desain database-nya. Berikut adalah contoh database yang akan digunakan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SAW ialah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan yang akan menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut atau antara nilai benefit dan cost. Kekurangan SAW adalah digunakan pada pembobotan lokal. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Krip atau Fuzzy. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.